Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Masa-masa berdarah di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia. Perbedaan politik antara komunis dan non-komunis seringkali menjadi konflik berdarah yang mengerikan. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Kamboja, yang dari segi bahasa sangat berbeda dengan kita. Negara tersebut pernah mengalami babak yang sangat mengerikan dengan hantu komunis di bawah rezim komunis Khmer Merah. Kamboja pernah mengalami perubahan radikal di era kekuasaan rezim komunis. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1979, negara itu dikelola pasukan Khmer Merah yang mendukung Communist Party of Cambodia atau Partai Komunis Kamboja yang disingkat dengan CPK. Tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Khmer Merah dibangun pelan-pelan sepanjang dekade tahun 1960-an di hutan-hutan sebelah timur Kamboja. Mereka didukung tentara Vietnam Utara, yaitu Viet Cong, organisasi berhaluan komunis penentang agresi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, dan Pathet Lao, yaitu gerakan komunis di Laos. Amerika Serikat melakukan pengeboman besar-besaran dari pesawat tempur selama Perang Vietnam, termasuk menghancurkan basis kekuatan Khmer Merah. Meski demikian, Khmer Merah tetap mampu memenangkan Perang Sipil Kamboja yang telah berlangsung sejak tanggal 17 Januari tahun 1968. Pada tanggal 17 April tahun 1975, pasukan Khmer Merah sukses merebut kota Phnom Penh. Majalah Time mencatatnya sebagai capaian yang tidak terlalu mengejutkan. Selama perang berlangsung, tentara komunis itu terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mundur dari ibu kota, sehingga kejatuhannya tinggal menunggu waktu. Pol Pot, Nuon Chea, Leng Sari, Son Sen, dan Khieu Samphan memimpin rezim baru. Pol Pot menjadi yang paling berkuasa, sebab memegang jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Ketua Politbiro dan Komite Sentral Partai Komunis Kamboja. Mereka mengubah nama negara menjadi Kampuchea, per tahun 1976 menjadi Demokratik Kamboja. Nama yang lebih disukai golongan komunis ketimbang Kambodia atau Kamboja. Rekayasa sosial penuh kekejaman selanjutnya adalah apa yang para sejarawan sebut sebagai rekayasa sosial yang radikal. Masyarakat Kamboja diisolasi dari sebuah pengaruh asing. Rakyat kota diungsikan semua ke area pedesaan. Bank diberhentikan operasionalnya. Sekolah, rumah sakit, dan sejumlah pabrik juga ditutup. Sebagaimana rezim menyatakan, negara akan memulai tahun nol. Pol Pot ingin masyarakat Kampuchea terlahir kembali melalui kolektivisme dan swasembada absolut. Ia percaya kebijakannya itu akan turut merangsang daya produksi kerajinan dan kemampuan industri negara di masa depan. Ada banyak literatur yang membahasnya secara rinci. Salah satunya adalah Saint Bergin dalam The Khmer Rouge and the Cambodian Genocide tahun 2008. Pertama-tama rezim Khmer Merah menjalankan evakuasi penduduk kota Phnom Penh ke wilayah pedesaan. Mereka dipaksa meninggalkan profesi lama untuk terjun membuka lahan persawahan, serta mengelola dan memanen padi. Kecuali yang punya kemampuan teknis, mereka dibawa kembali ke kota untuk menjalankan pabrik-pabrik. Di titik inilah, genosida sebenarnya sedang berlangsung. Long March yang dilakoni ribuan warga kota ke daerah pinggiran membunuh anak-anak, orang tua, dan orang yang sedang sakit. Mereka yang akhirnya sampai di lokasi pun mendapat siksaan serupa karena setiap hari dipaksa kerja dalam waktu yang lama dan dalam kondisi yang mengenaskan. Istirahat dan makan adalah dua hal yang berharga amat mahal. Banyak yang akhirnya meregang nyawa karena tenaganya habis, kelaparan akut, atau diterpa penyakit mematikan seperti malaria. Para pekerja akan dieksekusi jika berusaha kabur dari komune-komune. Pelanggaran aturan, meski yang sepele, juga akan diganjar dengan risiko yang berat. Pelanggar biasanya akan dipisahkan diam-diam dari pekerja lain, dibawa ke hutan atau persawahan terpencil setelah matahari terbenam, lalu dieksekusi mati.
Entah di tataran elit atau rakyat biasa, pemerintah Khmer Merah menangkap, menyiksa, maupun mengeksekusi mati orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara. 150 penjara dibangun untuk para musuh politik, termasuk dengan mengalihfungsikan gedung-gedung sekolah. Para korban digolongkan menjadi 5 kategori, menurut Rebecca Joyce Free dalam Genocide and International Justice tahun 2009. Pertama, orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintahan sebelumnya, entah itu Republik Khmer, militernya, atau wakil-wakil pemerintahan luar negeri. Kedua, kaum profesional dan intelektual, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi dan mereka yang mengerti bahasa asing. Banyak dari mereka yang berstatus sebagai seniman, musisi, sastrawan, dan pembuat film. Ketiga, etnis Vietnam, etnis Cina, etnis Thailand, dan minoritas lain yang menghuni dataran tinggi di sebelah timur, termasuk juga minoritas Katolik, Muslim, dan biksu-biksu Buddha senior. Katedral Katolik di Phnom Penh dihancurkan. Rezim memaksa umat Islam untuk memakan daging babi. Mereka yang menolak menemui eksekusi mati. Keempat, para penyabot ekonomi, yakni mantan penduduk kota yang dianggap bersalah karena tidak mampu menjalankan tugas agrarisnya. Kelima, anggota partai yang dianggap sebagai pengkhianat. Mereka disiksa atau dihilangkan nyawanya, termasuk tokoh senior seperti Hunim. Menghabisi nyawa jutaan manusia, ada banyak versi mengenai total korban jiwa akibat genosida selama kekuasaan Khmer Merah. The Cambodian Genocide Program di Yale University misalnya memperkirakan korban kematian mencapai 1,7 juta jiwa atau sekitar 21% dari total populasi Kamboja pada pertengahan tahun 1970-an. Investigasi PBB menyebut perkiraan yang jauh lebih tinggi, antara 2-3 juta. Sementara itu, beberapa peneliti independen menyebut 1,17 juta sampai dengan 3,45 juta jiwa. Jika memakai angka rata-rata, korban kematian Khmer Merah kerap ditampilkan di angka 2 juta. Setengahnya akibat eksekusi, sisanya karena kelaparan atau penyakit. Rekayasa sosial rezim Khmer Merah dijalankan dengan begitu autokratis, xenofobik, paranoid, dan represif. Sejarawan memandang sebagai jalan bunuh diri. Kenyataannya demokratik Kamboja memang hanya bertahan selama 4 tahun. Pada April 1978, Pol Pot menyerukan invasi pendahuluan ke Vietnam. Pasukan Khmer Merah menyeberang ke perbatasan, menyerang desa-desa terdekat, membantai warganya, dan menjarah barang-barang berharga. Serangan itu catat Stephen J. Morris dalam Why Vietnam Invaded Cambodia, Political Culture and the Causes of War, tahun 1999. Memulai Perang Kamboja-Vietnam, ada faktor-faktor lain seperti konflik darat dan maritim sepanjang tahun 1975 sampai tahun 1978 dan banjir pengungsi perang yang membuat hubungan kedua negara makin keruh. Vietnam mengerahkan kekuatan militer penuh dalam rangka menyerbu ke jantung pertahanan Kamboja, termasuk dalam upaya merebut Phnom Penh. Vietnam dibantu oleh Front Bersatu Kambojan untuk Keselamatan Nasional, organisasi militan yang terdiri dari ex-anggota Khmer Merah yang tidak sepakat dengan bagaimana rezim mengelola Kamboja. Pada tanggal 7 Januari tahun 1979, keduanya sukses merebut Phnom Penh dan otomatis mengakhiri rezim Khmer Merah. Pemerintahan baru yang diinisiasi aktivis anti Khmer Merah segera terbangun dan otomatis tidak diakui oleh sisa-sisa kekuatan Khmer Merah yang melarikan diri ke area dekat perbatasan dengan Thailand. Sisa-sisa kekuatan Khmer Merah bertahan di wilayah tersebut hingga 1 dekade setelahnya. Mereka tidak lagi swasembada, tetapi berbisnis penyelundupan kayu, berlian, dan makanan. Pendampingnya adalah militer Cina yang bekerja sama dengan militer Thailand. Pada era tahun 1990-an adalah masa ketika sisa-sisa kekuatan Khmer Merah mulai kelelahan bertarung. Anggota mereka semakin sedikit, banyak yang menyerahkan diri beserta senjatanya. Donor dari asing makin berkurang, terjadi perpecahan internal di tataran elit, termasuk di penjaranya Pol Pot hingga kematiannya pada tahun 1999. Pemimpin lain menyerahkan diri ke otoritas Kamboja untuk kemudian menjalani sidang dengan dakwaan hukuman seumur hidup atau eksekusi mati. Mereka menyatakan permintaan maaf terkait genosida selama berkuasa dulu. Sebelum berganti ke abad 21, Khmer Merah sudah benar-benar habis. Itulah sekelumit kisah dan pembahasan tentang rezim komunis paling brutal di Asia Tenggara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.